Salam. Saya senang hari ini bertemu dengan saudara-saudari seiman yang ada di Kota Timika, Papua, walaupun hanya melalui ibadah live streaming. Pertama-tama saya sampaikan kepada kita semua damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Secara khusus kepada pemuda GFG Ministry dan semua generasi muda yang ada di Kota Timika, Papua. Selamat mengikuti ibadah live pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta H.L. Siahaan dari Palembang, Sumatera Selatan. Sekali lagi, damai sejahtera yang dari Yesus Kristus yang melampaui akal manusia menyertai kita semua, sehingga kita diberkati melalui ibadah hari ini. Kami saat ini berada di Indonesia bagian barat, sedangkan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari berada di Indonesia Timur. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kemuliaan hormat bagimu Bapa yang baik, kami persembahkan hari ini kepadamu atas segala kebaikan Tuhan yang memberikan waktu kepada kami untuk bersama-sama beribadah, meninggikan, memuliakan Tuhan, walaupun hanya melalui live streaming Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberikan waktu pada kami pada hari ini. Firman-Mu yang akan disampaikan, biarlah Tuhan memotivasi kami, khususnya generasi muda, untuk melayani Tuhan dengan hati nurani yang tulus, dengan hati nurani yang murni, dengan hati nurani yang bening. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Bapa yang baik, di dalam satu nama yang indah, nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan tema khotbah hari ini adalah arti kemerdekaan menurut firman Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, tema khotbah hari ini adalah arti kemerdekaan menurut firman Tuhan. Saya akan baca untuk kita semua dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Menarik untuk kita perhatikan. Dikatakan memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kemerdekaan itu kita pergunakan
sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Nah, kita lihat Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya. Dan tahun ini adalah kemerdekaan yang ke-76. Kata merdeka memiliki arti kemenangan. Jadi merdeka itu artinya kita menang, bebas dari perbudakan atau bebas dari penjajahan, berdiri sendiri dan tidak tergantung pada orang, berdiri sendiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Itulah arti merdeka yang sesungguhnya. Atas dasar pengertian tersebut, maka kita tidak salah bila sebagian besar orang menyatakan bahwa Indonesia belum sungguh-sungguh merdeka. Why? Kenapa sebagian besar bangsa Indonesia mengatakan Indonesia belum sungguh-sungguh merdeka? Contohnya, di beberapa wilayah negara kita tidak ada jaminan untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dengan bebas. Mereka tidak merdeka mengaktualisasikan, yaitu iman mereka kepada Tuhan mereka sebagaimana mereka hidup di negara kita, Indonesia. Indonesia yang sudah merdeka. Di beberapa tempat ada banyak gereja yang ditutup, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus. Nah, mari kita perhatikan, apakah arti kemerdekaan dan bagaimana kita meresponi kemerdekaan itu. Bagaimana kita merespon kemerdekaan tersebut menurut pandangan iman Kristiani. Menurut pandangan iman Kristiani. Yang pertama kita lihat, kemerdekaan menurut firman Tuhan adalah pemberian Allah. Kalau kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat pertama dikatakan demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi Kristuslah yang telah memerdekakan kita. Jadi kemerdekaan itu adalah pemberian Allah kepada setiap kita. Kata merdeka berasal dari kata Yunani yaitu epleugeria atau eleuteria. Sering dibaca eleuteria. Kata ini mengandung makna merujuk pada status hidup bebas yang diberikan secara cuma-cuma, yang diberikan secara gratis. Jadi seorang tidak dapat memerdekakan dirinya sendiri. Jadi kemerdekaan yang dari Kristus itu adalah pemberian, adalah anugerah. Jadi kita tidak bisa memerdekakan diri kita, merdeka dari dosa dan perbudakan dosa itu sendiri. Nah, kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia, saya ulangi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan, kemerdekaan yang diberikan kepada kita adalah pemberian Allah kepada umat manusia. Bukan oleh karena hasil usaha kita, bukan karena hasil perbuatan kita, bukan hanya hasil pekerjaan kita, tetapi hanya pemberian Allah. Hanya oleh
anugerah. Kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan melalui Kristus, yakni pembebasan kita dari hukuman perbudakan dosa. Roma pasal 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itu yang pertama, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus. Sedangkan yang kedua, kemerdekaan yang kita terima menuntut kita hidup melayani. Jadi setelah kita merdeka, kita harus melayani. Seperti Tuhan melayani. Dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 dikatakan demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi, kemerdekaan itu tidak membuat kita menjadi bebas melakukan dosa-dosa, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Tetapi kemerdekaan itu menuntut kita untuk melayani. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa memang kita sudah merdeka, bebas dari hukuman dan perbudakan dosa. Akan tetapi hendaknya kemerdekaan yang kita alami tidak kita pergunakan secara tidak bertanggung jawab, seenaknya, bahkan kembali kepada hidup di dalam dosa. Jadi kemerdekaan itu kita efektifkan sedemikian rupa sehingga semuanya apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Halo generasi muda, generasi milenial yang ada di kota Timika, perhatikan. Di dalam Roma pasal 6 ayat 18 dan 23 dikatakan demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Wow, dahsyat. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Kita melayani Tuhan. Sebab ayat 23, upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kemerdekaan yang kita terima ini membawa konsekuensi hidup kita untuk melayani Allah dan sesama. Setelah kita merdeka, halo anak-anak muda, halo generasi milenial, generasi pelanjut, generasi penerus yang akan menerima estafet kepemimpinan gereja Tuhan di masa yang akan datang. Perhatikan konsekuensi kemerdekaan itu. Kita harus melayani Tuhan dan sesama. Seluruh potensi, talenta, kemampuan, kapasitas yang ada pada kita, kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Semua potensi, kapasitas, kemampuan yang ada pada kita, talenta, berikan semuanya untuk Tuhan. Jangan ada yang menganggur di dalam gereja Tuhan. Jangan ada generasi muda, generasi milenial yang hanya memanas-manasi bangku gereja pada hari Minggu. Tapi semua kita ambil bagian melayani pekerjaannya. Karena kita dimerdekakan
untuk kita melayani Tuhan dan melayani sesama. Tuhan telah memerdekakan kita dari hukum dan perbudakan dosa. Oleh karena itu, kita wajib menyerahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan dengan melayani Tuhan dan sesama. Wow, ini yang Tuhan mau. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus Yesus, my bro and sis, generasi muda yang ada di GFC Ministry dan Kota Timika, Papua, di era pandemi COVID-19 ini, mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jangan ada yang setengah-setengah. Serius, sungguh-sungguh ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Lihat, perhatikan, sejak tahun 2020 yang lalu sampai hari ini, sampai sekarang, banyaklah pelayanan gereja melalui live streaming, melalui Zoom, melalui online. Renungkan, apa maksud Tuhan atas kejadian ini? Renungkan, apa rencana Tuhan atas kejadian ini? Apa kita bisa menyalahkan Tuhan, saudara kekasih dalam Kristus, kenapa sampai beribadah live streaming? Tidak, tetapi kita belajar dari peristiwa ini dan kita ambil hikmahnya untuk kita bisa menerobos pelayanan lebih indah di masa-masa yang akan datang lewat teknologi canggih yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus. Mari saya ulangi, generasi muda GFC Ministry yang ada di Kota Timika, bangkit, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan ada yang berdiam diri, semua aktif. Karena saudara-saudarilah sebagai generasi milenial, generasi pelanjut yang penerima estafet kepemimpinan gereja di masa yang akan datang. Saudaralah yang akan melanjutkan kemajuan gereja di masa yang akan datang. Kemerdekaan sejati adalah kemenangan atas kita, atas dosa-dosa. Dan kita menyerahkan diri kita kepada tuntunan Roh Kudus, agar kita dapat mengisi kemerdekaan ini dan membawa sebanyak mungkin orang kepada Tuhan. Paulus berkata, kepada orang Yahudi aku seperti orang Yahudi, kepada orang Ibrani, kepada orang Yunani aku seperti orang Yunani, kepada orang kuat aku seperti orang kuat, kepada orang lemah aku seperti orang lemah, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi kita sebagai generasi muda, generasi gereja di masa kini, mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita dukung program-program gereja kita. Kita dukung visi misi gembala kita. Agar apa? Agar estafet kepemimpinan itu dapat berlanjut dengan baik dan sempurna, dan gereja akan terus berjalan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Untuk itu Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, saudara-saudari sekalian, sebagai ayat penutup kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 19, dikatakan demikian. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi Tuhan mengharapkan, meminta kepada kita, setelah kita dimerdekakan, kita menjadi hamba, menjadi pelayan, dan memenangkan sebanyak mungkin orang dibawa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita semua generasi milenial, generasi yang ada, yaitu pemuda-pemudi yang ada di Timika, melayani Tuhan,
maka saya percaya gereja Tuhan akan berjalan dengan baik dan berkesinambungan, dan kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah bangsa, kota, dan negeri kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kebenaran firman-Mu yang singkat ini kiranya memotivasi kami, anak-anak muda, generasi penerus yang ada di kota Timika, Papua. Biarlah firman-Mu mendorong kami untuk kami membawa banyak orang ke dalam gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Morris Serulo Nababan. Tuhan memberkati pelayanan keluarga, anak-anaknya, dan semua jemaat yang dilayani di kota Timika. Tuhan memberkati kita. Salam.